Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani M dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Strategi Pengembangan Spiritual Anak Usia Dini, dengan dosen pengampu Bunda Gustiana MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu mempunyai cangkupan yang sangat luas. Jadi kecerdasan spiritual itu tidak hanya terkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan dalam bentuk beribadah sehari-hari saja, tetapi mencangkup hubungan sosial kemasyarakatan seperti beragama, bermoral, beradab, dan bermartabat. Itu merupakan dari kecerdasan spiritual. Setiap manusia itu mempunyai hati nurani. Jadi hati adalah sumber energi dan perasaan mendalam yang menuntut kita untuk belajar, untuk menciptakan, untuk bekerja sama, untuk memimpin dan melayani. Hati nurani akan menjadi pembimbing terhadap apa yang ditempuh dan apa yang harus diperbuat. Artinya setiap manusia sebenarnya telah memiliki sebuah radar hati sebagai pembimbingnya. Menghidupkan hati nurani anak itu dapat dilakukan dengan mengasah kepekaan terhadap anak. Misalnya kita dapat merangsang anak untuk mengetahui tentang hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada di sekelilingnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap spiritual pada anak usia dini itu menurut Zohar dan Marshall itu mengungkapkan ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada sel saraf otak. Yang kedua ada titik Tuhan atau good spot, yang artinya adanya bagian dalam otak yaitu lobus temporal. Jadi menurut Syamsu Yusuf dalam Palupi Asrinya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembawaan spiritual. Yang pertama ada faktor pembawaan, yaitu faktor internal. Jadi sejak lahir, setiap manusia sudah dibekali dengan akal kepercayaannya terhadap suatu zat. Yang kedua ada faktor lingkungan atau eksternal. Jadi faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3 faktor: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan bermasyarakat. Jadi faktor lingkungan ini sangat berpengaruh untuk kecerdasan spiritual anak usia dini. Jadi yang selanjutnya ada strategi pengembangan moral dan spiritual anak usia dini, yang dimana yang pertama itu ada menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak hanya mengetahui adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga sebagai guru dapat menanamkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak-anak. Jadi kita dapat mengajak anak, kita dapat memberitahu anak bagaimana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada menciptakan rasa aman. Jadi menciptakan rasa aman ini perasaan aman dan ketenangan adalah kebutuhan yang paling mendasar. Jadi anak itu butuh rasa aman, anak butuh rasa nyaman gitu. Jadi selanjutnya adalah mencium dan membelai anak. Jadi anak itu butuh kasih sayang, anak itu butuh belayan, anak itu butuh rasa hangat dari orang tua, dari guru, dan dari teman-teman yang lainnya. Terus menanamkan rasa cinta tanah air. Kita sebagai guru tidak hanya menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dapat menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Misalnya kita dapat mengajarkan anak tentang hari-hari kemerdekaan, tentang hari-hari
pahlawan, nama-nama pahlawan itu kita ajarkan kepada anak. Terus yang selanjutnya adalah meneliti dan mengamati. Jadi anak itu dapat meneliti dan mengamati. Misalnya kita bercerita, biasanya contoh kita ambil bercerita. Jadi anak dapat meneliti dan mengamati isi cerita yang guru sampaikan. Terus yang selanjutnya adalah menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. Kita ambil contoh misalnya bercerita. Jadi kita contoh kita bercerita tentang keluarga, pahlawan atau nama-nama nabi. Jadi kita dapat mengajarkan anak untuk mereka berpikir, untuk mereka bertanya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah memberikan penghargaan. Di sini dimaksudkan dengan memberikan penghargaan itu dimaksudkan kita memberikan reward kepada anak agar anak itu dapat bermotivasi atau termotivasi. Jadi misal kita anak sudah mengerjakan sesuatu yang kita perintahkan. Jadi kita tidak diwajibkan untuk memberikan penghargaan atau reward, tapi kita hanya memberikan agar anak ini lebih aktif lagi, lebih mau belajar lagi gitu. Selanjutnya ada pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani ini sangat penting bagi anak. Misalnya kita olahraga ini bermanfaat bagi seorang anak. Yang pertama itu manfaat olahraga itu dapat mengoptimalkan perkembangan otak. Jadi dapat mempengaruhi kecerdasan otak anak. Yang kedua itu melatih fisik motorik anak. Yang ketiga mengenalkan dan melatih pertumbuhan dan perkembangan dengan baik. Terus mengenalkan jiwa sportivitas kepada anak. Terus selanjutnya ada teladan yang baik. Bagi anak di sekolah adalah tempat yang baik untuk mereka. Di lingkungan keluarga adalah orang tua itu sebagai teladan yang baik, sebagai panutan, sebagai contoh yang dapat dicontohkan ketika mereka nanti dewasa. Selanjutnya pengulangan dalam proses pembelajaran. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan pengulangan dalam proses pembelajaran tidak hanya belajar tapi tidak hanya itu. Anak juga kita dapat mengajarkan anak untuk berpikir ulang dalam artian kita dapat mengajarkan anak untuk mengetahui pembelajaran yang sudah terlewatkan. Jadi kita dapat mengajarkan berpikir ulang kepada anak. Terus memenuhi kebutuhan bermain. Jadi kan di dalam PAUD, di dalam TK itu mereka memang kebutuhan utama bagi seorang anak adalah bermain. Namanya kan bermain sambil belajar. Jadi kita tidak menuntut anak untuk belajar, tapi di sini kita sebagai guru ini bagaimana caranya agar anak dapat mengetahui. Bukan berarti anak tidak boleh belajar, bukan, tapi bagaimana caranya anak dapat mengetahui gitu. Selanjutnya itu ada konsep pengembangan moral dan spiritual anak usia dini, yang itu yang pertama ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip biologis. Prinsip biologis itu secara fisik anak baru dilahirkan dalam keadaan yang lemah, itu prinsip biologisnya. Yang kedua ada prinsip tanpa daya. Jadi sejalan dengan sebelum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikis, jadi anak ini masih membutuhkan tenaga, pikiran itu dari orang lain. Jadi anak itu belum bisa mandiri dari sejak lahir sampai ia dewasa, itu masih membutuhkan tenaga atau pikiran orang lain.
Yang selanjutnya ada prinsip eksplorasi, di mana kemampuan dan perkembangannya potensi manusia itu yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani dan rohani, memerlukan pertimbangan, memerlukan pemeliharaan dan latihan. Ada beberapa teori yang timbulnya jiwa keagamaan anak. Yang pertama, rasa ketergantungan, insting keagamaan. Terus menurut beberapa para ahli ada yang namanya bentuk dan sifat pada diri anak. Yang pertama itu tidak mendalam, egosentris itu anak memiliki kesadaran akan dirinya sendiri gitu. Terus antromorfis itu. Yang keempat ada verbalis dan ritualis. Yang kelima ada imitatif dan rasa heran. Jadi kesimpulannya, orang yang cerdas secara spiritualnya, mereka tidak hanya mengetahui Tuhannya saja, akan tetapi mereka akan mengenal dan mencintai Tuhannya, berakhlak mulia, mengetahui baik buruknya perbuatan, dia mengetahui hidup yang lebih bermakna itu seperti apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.